Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berita seorang anak NTT yang memilih untuk mengakhiri hidupnya karena ia tidak memiliki uang untuk membeli buku dan pulpen atau pena menjadi viral di media sosial akhir-akhir ini. Banyak orang melihat kejadian ini sebagai sesuatu yang miris karena akhir-akhir ini negara begitu fokus dengan program makan bergizi atau MBG. Tetapi ternyata ada siswa yang bunuh diri atau memilih untuk mengakhiri hidupnya bukan karena makanan, melainkan karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pendidikan. Saya suka melihat dari sudut pandang agama dan iman. Sebagai warga netizen plus 62, selama ini kita warga Indonesia begitu bangga dengan menyebut diri sebagai negara beragama. Dengan sila pertama bangsa ini, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita juga bangga dengan 6 agama yang diakui oleh negara dan tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tak hanya itu, kita menyebut Aceh sebagai Serambi Mekah dan NTT sebagai Vatikan Indonesia. Tetapi bagaimanakah pelaksanaannya di negara yang katanya beragama ini dengan terjadinya peristiwa bunuh diri seorang anak NTT saat ini? Mungkin kita perlu bermenung bahwa nilai-nilai agama dan kebaikan yang diajarkan oleh agama hanya sebatas di dalam kitab suci saja, hanya sebatas di tempat-tempat ibadah saja, atau menjadi surga telinga. Nilai-nilai dan ajaran-ajaran kebaikan itu tidak dirasakan dan tidak menjadi terang atau cahaya kehidupan. Di dalam bacaan pertama hari ini, Tuhan sendiri menegaskan bahwa ketika kita senantiasa menabur kebaikan di dalam hidup kita, saat itulah terang kita akan merekah laksana fajar. Tetapi sebaliknya, jika kita melakukan kejahatan, saat itu terang kita akan terbit dalam gelap. Dalam arti tertentu, Tuhan hendak menegaskan bahwa kebaikan akan menerangi hidup kita dan sesama, sedangkan kejahatan dan keburukan akan membawa kegelapan bagi hidup kita dan juga sesama. Di dalam bacaan Injil, Yesus menegaskan, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Dan cara untuk menjadi terang dan garam ialah ketika iman yang kita miliki itu benar-benar nyata dan benar-benar berbuah di dalam hidup kita. Meskipun kita sadar bahwa hal itu tidak mudah dilaksanakan atau dihidupi. Karena itu di dalam bacaan kedua, Santo Paulus memberikan 2 kata kunci agar kita mampu menghidupi iman kita, yaitu salib dan juga daya Roh Kudus. Santo Paulus menulis dengan sangat indah, baik ajaran maupun pemberitaanku disampaikan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan sejumlah remah permenungan. Pertama, di dalam bacaan pertama dan Injil, kita diajak untuk menghidupi iman kita. Beberapa waktu yang lalu, saya merenungkan bahwa iman itu haruslah memanusiakan kita sendiri. Dan pada hari ini, iman itu tidak hanya memanusiakan kita saja, tetapi iman itu juga harus memanusiakan dan dirasakan oleh orang lain atau sesama yang ada di sekitar kita. Bahkan jika iman itu benar-benar menerangi hidup kita, maka iman itu akan membantu kita untuk mewujudkan surga di atas bumi ini. Karena semua orang boleh merasakan cinta kasih, kebaikan, dan kedamaian.
Jika seluruh warga negara ini yang katanya beragama benar-benar beriman dan menghidupi ajaran imannya, maka saya yakin peristiwa miris siswa SD itu tidak akan terjadi di bangsa ini. Peristiwa itu harusnya membuat kita bermenung tentang kualitas iman yang kita miliki, kualitas iman dari kita semua yang tinggal di negara yang katanya beragama ini. Kedua, kita semua sadar bahwa ada jurang yang sangat dalam dan lebar antara iman dan perbuatan nyata. Di dalam bacaan kedua hari ini, Santo Paulus memberikan jembatan terhadap jurang itu, yaitu salib dan daya Roh Kudus. Artinya, kita akan mampu mewujudkan iman kita jika kita mau rela berkorban, berjuang, dan berdarah-darah seperti Kristus yang mau mewujudkan cintanya bagi manusia. Itu hanya mungkin jika kita memiliki daya roh dari dalam diri kita. Daya roh itulah yang memampukan kita untuk berani berkorban dan berdarah-darah untuk memperjuangkan kebaikan, cinta, kedamaian, dan semua nilai-nilai Kristiani lainnya. Hidup dari para orang kudus memperlihatkan dengan sangat jelas bahwa menjadi suci, menjadi kudus, dan hidup benar di hadapan Tuhan bukan dengan santai-santai saja, tetapi harus disertai dengan pengorbanan dan salib. Tuhan memberkati kita semua.